Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang benarkah air tebu itu mampu menyembuhkan diabetes. Karena saya melihat dua channel di YouTube yang mengatakan bahwasanya dengan minum air tebu itu akan menyembuhkan diabetes. Nah, yang ngomong bukan sembarangan, tapi ini adalah dokter ya. Ada dua orang dokter mengatakan itu, dan satu dokter yang sering mengisi acara di salah satu stasiun TV mengatakan jangan, karena air tebu dapat meningkatkan kadar gula darah. Saya sudah browsing di internet untuk mengetahui berapa sih indeks glikemik tebu, kemudian kadar karbohidratnya, dan juga beban glikemiknya. Memang sulit saya temukan dari artikel-artikel yang berbahasa Indonesia, termasuk saya mencoba melihat tesisnya mahasiswa ITB, tetapi I still cannot find it. And finally I can find it in Food and Drug Association article. Jadi saya mendapatkan informasi itu dari Food and Drug Association of America, jadi BPOM-nya Amerika lah gitu ya. It is stated that glycemic index of sugarcane is around 45 to 65. Jadi dikatakan di situ bahwasanya glycemic index atau indeks glikemik daripada tebu itu antara 45 sampai 65. Jadi 0 sampai 55 itu memang dihitung rendah, 55 sampai 69 itu sedang. Jadi saya informasikan indeks glikemik tebu tergantung varietasnya itu antara 45 sampai 65. Taruhlah kita ambil rata-rata di 55 ya, berarti masih sedang, tidak tinggi. Kemudian karbohidratnya rendah sekali, dia hanya 10 memang, tidak terlalu tinggi. Artinya memang secara teori itu dikatakan bahwasanya beban glikemiknya rendah karena karbohidrat hanya 10, kemudian indeks glikemiknya hanya 55. Tapi faktanya adalah 20 pasien saya yang saya kasih minum air tebu kurang lebih 150 gram, semuanya kadar gulanya naik, tidak ada satupun yang turun. Bahkan naiknya itu sampai ada yang 100, hampir 100 lah, 96-an. Padahal dia dalam kondisi puasa. Jadi sebelum minum saya cek, 1 jam setelah minum air tebu saya cek, dan 2 jam setelah itu saya cek. Jadi hasilnya nanti bisa Anda saksikan pada tayangan ini, sehingga Anda memilih kira-kira mana, apakah berdasarkan teori. Kalau di teori kan memang di tebu itu ada zat namanya sakaran, bukan sakarin ya, beda. Sakaran ini memang anti diabetik, kayak pektin di dalam apel sama pir gitu ya. Itu ini adalah hasil daripada uji coba minum air tebu. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada manfaatnya, mohon kiranya diberi tanda jempol dan juga disebarluaskan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, terutama mereka-mereka yang mempunyai risiko terkena diabetes atau sudah menderita diabetes, sehingga mereka akan mendapatkan penjelasan yang nyata, yang real, tidak hanya sekedar teori saja, tetapi ini adalah fakta di lapangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan Om Swastiastu. Yang ku rasa saat ini di dalam penantianku, penantianku.
memiliki masalah yang dipunyai oleh suami itu kadar gula yang berlebih atau diabetes. Nah, mungkin itu karena ada pengaruh dari ibunya juga. Gula darah suami saya yang tadinya 400 sekarang udah normal jadi 140. Yang tadinya lemas, lesu, sekarang udah lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Yang tadinya belum susah berdiri, nah sekarang udah bisa berdiri, udah bisa memuaskan seorang istri juga. Karena yang dulunya kakinya kesemutan, sekarang udah mulai normal juga. Dulu HbA1c suami saya yang tadinya 9, sekarang udah 4. Jadi buat kalian nih yang punya masalah seperti suami saya, kalian punya solusinya dan saya akan kasih tahu, tinggal cari aja di internet ataupun bisa langsung ke rumah sehat BMCH. Iya Ibu, selamat malam. Dengan siapa Ibu? Iya. Aduh, akhirnya masuk juga nih, saya udah susah banget teleponnya. Iya, saya silakan, Bu Ibu. Helena dari Denpasar, Pak Haji. Iya. Ya, mungkin Pak Haji lupa, kali saya ini termasuk salah satu pasien Bapak yang datang ke Tabanan, Bali, Pak. Pasien atau udah mantan pasien? Sebenarnya masih Oke. pasien, Pak. Iya, Februari yang 2018 yang lalu saya datang ke sana, Pak, ke Kediri, Tabanan. Ini Pak, awalnya itu kan saya sepertinya kena diabetes. Karena dari gejala-gejalanya itu Pak, malam-malam tuh saya sering pipis, buang air kecil ya. Terus sering haus gitu loh Pak. Jadi saya lihat, aduh kenapa seperti ini, saya cek ke dokter itu gula darah saya waktu itu 475 Pak. Masya Allah. Iya, makanya padahal saya tidak ada keturunan dari keturunan diabetes Pak gitu. Terus saya oleh dokter saat itu divonis untuk menggunakan insulin Pak. Insulinnya tuh 3 kali 12 mili ya Pak ya. Nah, pada setelah itu saya kan nonton Bali TV Pak, ada Bapak waktu itu. Saya tertarik dan teman saya ada yang rekomendasiin, dia sudah pernah berobat ke Bapak gitu. Ya terus saya datang, saya temani suami ke sana Pak. Saya minum kaplatnya itu 1 hari 1 gitu Pak. Oh, terus udah cukup gimana bagus. Pak selanjutnya Pak? Udah tanpa insulin itu Ibu ya? Iya, saya langsung lepas kan, setelah Bapak perintahkan lepas, setelah sarankan lepas, saya langsung lepas. Terus saya itu gimana Pak selanjutnya, saya harus bagaimana? Apakah saya harus tetap minum yang coklat-coklat? Karena coklat merah masih tetap saya konsumsi Pak. Berarti gejala sering kencing, sering haus, sering itu udah ngilang ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah sudah syukur menghilang Pak itu hal seperti Baik, itu Pak. baik. Jadi terus gini Pak, ada satu lagi nih Pak. Saya terima kasih banget Pak. Terus satu lagi tuh kan waktu saya ke sana tuh kan ditemani suami. Sempat beli kapsul cengkuat Pak gitu. Terus bagus banget gitu, Pak. Bagus banget gitu Pak. Iya. Jadi itu aman nggak Pak untuk dikonsumsi setiap hari Pak? Baik. Nanti saya jawab. Datanglah malam ini, aku rindu akan dirimu, hanya sepi yang ku rasa saat ini di dalam penantianku. Di dalam penantianku.